Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Timnas Indonesia U20 lawan Hong Kong di pertandingan kedua mereka di babak kualifikasi Piala AFC U20 yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 5-1. Selain itu juga saya ingin memberikan ulasan singkat tentang pertandingan ketiga dari Indonesia lawan Vietnam yang akan dimainkan hari Minggu malam nanti. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa bagi sebuah tim untuk bisa lolos langsung dan bermain di Piala AFC U20 yang akan diselenggarakan di Uzbekistan tahun depan, maka tim tersebut harus bisa menjadi juara grup, atau jika gagal menjadi juara grup, maka tim tersebut harus menunggu apakah tim tersebut menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik yang akan dipilih. Tapi feeling saya, Coach Sintayong tentu ingin agar Timnas Indonesia U20 bisa lolos langsung secara otomatis dengan menjadi juara grup. Maka itu nanti pertandingan terakhir lawan Vietnam adalah pertandingan yang krusial, yang perlu dimenangkan. Untuk itu, Coach Sintayong memang telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Apa itu? Yakni yang pertama, melakukan rotasi di line-up di pertandingan kemarin malam. Dengan demikian, dia bisa memberikan waktu recovery bagi pemain-pemain yang bermain di pertandingan pertama lawan Timor Leste yang kemungkinan akan menjadi pemain-pemain pilihan Coach Sintayong di pertandingan terakhir nanti lawan Vietnam. Tapi saya juga melihat bahwa dengan mengambil keputusan untuk melakukan rotasi, Coach Sintayong juga sebetulnya ingin memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lain agar dia bisa melihat progres dari pemain-pemain lain tersebut. Dan ternyata pemain yang diturunkan di pertandingan kemarin malam juga bermain seperti pemain-pemain yang turun di pertandingan pertama lawan Timor Leste. Maka itu di pertandingan kedua juga Timnas Indonesia U20 bisa meraih kemenangan secara telak. Memang Hong Kong bukanlah tim yang kuat. Betul, Hong Kong bukanlah tim yang kuat sama sekali. Tapi bisa menang dengan skor 5-1 dengan mengandalkan kerjasama juga tidak mudah teman-teman. Bahkan Indonesia juga sempat mendapatkan perlawanan di awal babak kedua. Tapi karena ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong dengan memainkan Robby Darwish dan juga Marcelino Ferdinand, ternyata itu bisa mengubah jalannya pertandingan dan Indonesia bisa menambah 2 gol lagi di babak kedua. Kita juga bisa sama-sama melihat dari jalannya pertandingan, para pemain dari Indonesia mendominasi, menguasai bola lebih lama. Dan memang mereka tidak banyak menciptakan peluang, tidak sebanyak lawan Timor Leste, dan saya berbicara tentang peluang-peluang yang berbahaya. Tapi saya melihat conversion rate-nya jauh lebih baik di pertandingan kedua ini. Karena kita bisa melihat bahwa proses mencetak golnya ini juga melibatkan beberapa pemain. Seperti di gol pertama, ada Zanadin yang mengirimkan umpan silang, tapi ada pemain lain juga yang melakukan pergerakan di dalam kotak penalti, yang bisa juga tentu membingungkan para pemain Hong Kong, sehingga Rabani bisa mencetak gol yang cukup baik. Kemudian gol kedua, kita juga bisa melihat ada proses kerjasama antara Nico dengan Rabani Tasnim. Di mana Rabani Tasnim ini bukan saja sebagai finisher ya di lini depan teman-teman, tapi dia juga menjadi striker yang bisa memantulkan bola. Dia lakukan ini 2 kali. Pertama yang dia memberikan umpan ke Nico dengan 1 sentuhan, Nico melakukan pergerakan cepat dan mencetak gol yang begitu baik, gol yang indah. Ya ini yang memang diperlukan ketika pemain Indonesia sudah masuk ke ruang atau kotak penalti pertahanan tim lawan, ya dia perlu melakukan penyelesaian akhir yang sempurna, dan itu dilakukan Nico. Kemudian gol ketiga, melibatkan Doni Tri Pamungkas, memberikan bola ke Zanadin Faris. Zanadin ke siapa? Ke Rabani Tasnim. Rabani Tasnim seperti saat dia memberikan umpan 1 kali sentuhan ke Nico, kali ini juga dia memberikan umpan 1 sentuhan ke Zanadin Faris yang melakukan pergerakan tanpa bola masuk ke dalam kotak penalti, dan dia juga lakukan hal yang sama seperti Nico, finishing yang sempurna. Dia mencip bola di atas penjaga gawang Hong Kong. Dan berkali-kali sebetulnya para pemain Indonesia itu membangun serangan. Tapi saya melihat ketika para pemain Indonesia itu mengandalkan crossing-crossing yang tinggi dari salah satu sektor sayap, itu justru tidak efektif. Beberapa kali Nico dan juga Doni Tri Pamungkas ketika memberikan crossing justru tidak akurat. Dan justru itu yang membuat Timnas Indonesia tidak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Tapi kemudian di babak kedua kita melihat bahwa Hong Kong coba untuk memberikan respon dan mereka berhasil mencetak 1 gol kan. Sebetulnya penalti itu dari Chen bisa di-save oleh Aditya yang menggantikan Cahya Supriyadi.
Dan bagusnya Cahyo Supriyadi sekarang sudah berada dalam kondisi yang stabil. Ya kita tunggu nanti dia bisa main atau tidak di pertandingan terakhir lawan Vietnam. Yang penting bagi Cahya dia harus 100% fit dulu. Kesehatan itu kan nomor satu teman-teman. Memang terjadi benturan yang tidak disengaja antara Cahya dengan Rahmat Beri Santoso ya. Ketika ada scrimmage yang terjadi di kotak penalti Indonesia. Dan kemudian dia perlu ditanduk keluar dan dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Tapi ya baguslah sekarang kondisinya yang saya baca di updated berita bahwa sudah stabil ya dan baik-baik saja. Dan Aditya yang masuk sebetulnya sudah bisa save penalti itu. Tapi sayang nggak ada marking sehingga Chen bisa mencetak gol melalui proses rebound tersebut. Dan setelah Robby Darwish masuk dan juga Marcelino Ferdinand masuk, barulah Indonesia bisa menambah gol. Ada Dimas Yuliono juga yang masuk. Jadi memang beberapa pergantian pemain dilakukan oleh Coach Sintayong juga untuk memberikan pemain-pemain lain juga yang sebelumnya bermain di pertandingan lawan Timor Leste, ya menit bermain lah agar mereka juga nanti bisa cepat beradaptasi dengan tempo permainan ketika nanti turun lawan Vietnam. Dan saya melihat lagi nih sebuah keputusan yang brilian dari Coach Sintayong menempatkan Robby Darwish sebagai wingback. Kan skemanya ini kan adalah menyerang dari sektor wing. Ada dua wingback nih yang bermain, ada Frankie Misa juga di kiri kan. Jadi Frankie Misa dari Persija dan Robby Darwish dari Persib tuh, dua wingback tuh ya. Dan kita bisa melihat Frankie Misa juga beberapa kali memberikan umpan kunci ya. Dia sebetulnya dapat chance juga untuk shooting, tapi memang beberapa kali diblok oleh para pemain Hong Kong. Jadi permainan dari wing ini sudah efektif, tapi sayangnya terlalu banyak crossing-crossing tinggi yang tidak bisa disambar oleh para pemain kita yang sudah menunggu di dalam kotak penalti. Jadi beda, nggak seperti lawan Timor Leste gitu kan. Memang kalau umpan-umpan pendek ini terlihat lebih efektif bagi para pemain Indonesia, tapi ya nggak ada salahnya juga memberikan crossing asalkan akurat seperti yang mereka lakukan lawan Timor Leste. Dan juga ketika Robby Darwish masuk, dia berkali-kali memberikan umpan kunci dan akhirnya dia memberikan assist ke Marcelino yang bergerak tanpa bola, melakukan shooting di dalam kotak penalti luar biasa, finishing dari Marcelino, dan kemudian pergerakan individu dari Marcelino dia dilanggar dan dia bisa menyelesaikan penalti dengan sempurna. Itu yang paling penting teman-teman, bahwa dengan seminim peluang yang didapat, seminim peluang yang berbahaya yang didapat oleh para pemain Indonesia, mereka bisa melakukan penyelesaian akhir yang sempurna. Jadi ya kita bisa melihat bahwa kemenangan kedua ini memberikan kepercayaan diri juga bagi para pemain Indonesia. Tapi sekarang masih ada pertandingan ketiga lawan Vietnam yang perlu dimenangkan. Nggak ada istilah seri nih. Karena yang saya baca beritanya, jika seri, karena untuk sementara ini poin antara Vietnam dan Indonesia sama, selisih golnya sama, dan juga hasil akhir pertandingan Indonesia lawan Hong Kong dan juga Indonesia lawan Timor Leste sama seperti Vietnam lawan Hong Kong dan Vietnam lawan Timor Leste. Yang saya baca tadi beritanya bahwa jika pertandingan hari Minggu malam nanti berakhir seri, maka pemenang akan ditentukan melalui adu penalti. Nah saya nggak tahu nih benar atau enggak, tapi itu yang saya baca beritanya. Baru saya baca nih. Baru 1 jam yang lalu. Ya itu tentu kalau adu penalti ya sudah seperti lotre, bisa menang bisa juga kalah. Maka itu sangat penting bagi para pemain Indonesia bisa mencetak gol secepat mungkin lawan Vietnam. Secepat mungkin. Kalau bisa di 30 menit awal jalannya pertandingan. Karena dengan mencetak gol yang cepat, tentu dengan dukungan supporter yang saya yakin akan lebih banyak di pertandingan terakhir ini, itu juga akan menyulitkan para pemain Vietnam untuk comeback. Dan yang penting lawan Vietnam ini adalah efektivitas passing. Jadi passingnya itu harus lebih akurat. Apalagi ketika sudah melepaskan umpan kunci terakhir atau final pass. Perlu akurat. Dan pemain-pemain yang berada di depan itu perlu lebih cepat mendapatkan atau mencari ruang yang terbuka. Supaya mereka bisa mendapatkan peluang agar mencetak gol. Jadi memang perlu ada kombinasi permainan antara para pemain yang berada di wing, yang di tengah, dan juga yang di depan. Dan center back, 3 center back ini perlu waspada. Karena kemungkinan nih Vietnam akan mengandalkan transisi positif yang cepat. Apalagi mereka mengandalkan speed para pemain mereka. Dan kemungkinan juga mereka akan bermain keras di pertandingan ini untuk menyulitkan para pemain Indonesia yang punya kecepatan melakukan penetrasi ke lini pertahanan mereka. Jadi yang penting adalah bermain simple. Apa itu bermain simple? Passing, bergerak, cari ruang. Passing, bergerak, cari ruang. Jangan terlalu lama menguasai bola. Karena saya melihat lawan Timor Leste, lawan Hong Kong, ketika para pemain kita terlalu lama menguasai bola, itu justru bisa direbut oleh para pemain tim lawan. Nah, jika para pemain terus mengikuti game plan dari Coach Sintayong, yaitu cepat memberikan passing, main kombinasi passing, boleh juga direct pass, tapi lihat pemain ada yang bebas gak? Ada yang melakukan pergerakan tanpa bola gak?
Jadi ya itu bisa lebih efektif dalam menyusun serangan agar bisa mendapatkan peluang yang berbahaya supaya bisa mencetak gol. Saya sih optimis bahwa timnas Indonesia nanti lawan Vietnam bisalah mendapatkan hasil akhir yang positif. Tapi ya tentu segalanya bergantung kepada para pemain. Mereka harus disiplin dan fokus 100%. Lawan Hong Kong tuh sempat turun fokus mereka kan, karena di babak kedua di awal-awal Hong Kong tuh sempat menciptakan beberapa peluang. Apalagi setelah mereka mencetak 1 gol dari penalti. Nah fokus dan konsentrasi ini harus dijaga. Bukan 100, bukan 200%, tapi 1000%. Karena Vietnam ini lebih galak, teman-teman. Saya nonton pertandingan Vietnam. Lawan Hong Kong, kemudian lawan Timor Leste. Ngeri permainannya. Mereka bermain secara cepat. Dan saya melihat mereka melakukan variasi serangan. Gak selalu menyerang dari wing. Bisa main dari tengah juga. Center back bisa memberikan umpan jauh. Dan cenderung umpan mereka itu akurat. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Ya, kita harapkan para pemain kita bisa bermain seperti di 2 pertandingan awal, di mana mereka bisa meraih kemenangan secara beruntun 2 kali. Dan lawan Vietnam nanti bukan soal berapa gol yang bisa dicetak, tapi dapatkan kemenangan tersebut. Jadi mau menang 1-0 pun sebetulnya sudah cukup. Karena yang kita perlukan adalah 3 poin, teman-teman. Kita dukung terus Timnas Indonesia U20 agar bisa menang di pertandingan terakhir dan lolos secara otomatis untuk bisa bermain di Piala AFC U20 yang akan diselenggarakan tahun depan di Uzbekistan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.